Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di channel Markas At-Tahirah. Insyaallah di video kali ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 14. Semoga video ini bermanfaat. Langsung kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wan nazi'ati gharqa. Yang pertama, huruf waw. Ketika kita membaca huruf waw dimanapun dia berada dan apapun kondisinya, kita harus memajukan atau kita memonyongkan bibir supaya makhraj huruf waw ini sempurna. Wa. Wanna, di sini terdapat alif lam asy-syamsiyah, yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf nun. Cara membacanya adalah dengan mengidghamkan atau dengan meleburkan alif lam ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu huruf nun, sehingga huruf lamnya tidak lagi terdengar, melainkan yang terdengar adalah huruf nun yang bertasydid. Wanna. Nah, di sini terdapat nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid wajibul gunnah, wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Jadi membacanya wanna. Dengungnya itu harus dipanjangkan sedikit. Tidak boleh langsung dibaca wan nazi'at. Wanna. Nah, pada huruf nun ini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, sehingga na di sini dibaca panjang 2 harakat. Wan nazi'ati a. Juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Gharqa. Nah, ketiga huruf ini, huruf ghain, huruf ra, dan huruf qaf ini semuanya adalah huruf tebal. Cara menebalkan huruf bagaimana? Cara menebalkan huruf adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Gharqa, bukan memajukan bibir ya, jadi jangan salah, bukan dibaca gharqa. Jangan seperti itu, tapi bibir kita tetap dalam kondisi rileks. Gharqa. Jadi seperti itu cara membaca huruf yang tebal. Kemudian ayat kedua, wan nasyitati nashta. Huruf waw seperti biasa majukan bibir. Kemudian di sini juga wanna terdapat alif lam asy-syamsiyah sama seperti ayat sebelumnya, maka kita leburkan alif lamnya ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu huruf nun. Kemudian nun juga terdapat tasydid, sehingga di sini huruf nun dibaca dengan gunnah mutawwalah atau gunnah yang dipanjangkan. Wanna, ya seperti itu. Wannashi. Nah, di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, sehingga di sini dibaca 2 harakat. Wannashita. Pada huruf ta juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Wan nasyitati nashta. Huruf shin yang sukun harus dibaca dengan adanya sedikit aliran suara karena huruf shin bersifat rakhawah. Nash. Kemudian diperhatikan bahwa pada huruf shin kita tidak memajukan bibir kecuali kalau dia dalam keadaan dhammah. Jadi tidak boleh dibaca nash, nashta. Nah, itu bacaan yang salah. Bibir kita tetap rileks, nash, nashta. Kenapa? Karena huruf shin keluar dari wasatul lisan, bagian tengah dari lidah kita. Jadi, bagian tengah lidah terangkat ke langit-langit atas, sedangkan bibir kita tetap dalam kondisi yang normal. Nash, nashta. Ta, huruf ta merupakan huruf tafkhim, dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian ayat ketiga, was-sabihati sabha. Wa, sempurnakan makhrajnya.
As-sabihati terdapat alif lam asy-syamsiyah. Alif lam syamsiyah dibaca dengan idgham atau dengan mengidghamkan memasukkan huruf lam ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu huruf sin, dan alif lam asy-syamsiyah ditandai dengan adanya tasydid. Terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Was-sabihati juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Nah, di sini terdapat qalqalah sughra. Huruf ba merupakan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Apabila dia dalam kondisi sukun, maka kita membacanya dengan suara yang memantul dari makhrajnya, yaitu dari asy-syafatain atau dari bibir. Sab. Nah, karena di sini huruf ba sukun ini posisinya ada di tengah-tengah kata, maka ini tergolong kepada qalqalah sughra. Kemudian sabaha. Nah, kita di sini waqaf pada fathatain. Ketika kita waqaf pada fathatain berlaku hukum man'iwal. Cara membacanya adalah dengan mengganti fathatain dengan fathah, lalu kita panjangkan bacaannya 1 alif atau 2 harakat. Ayat berikutnya, ayat keempat. Fas-sabiqati sabqa. Di sini terdapat alif lam asy-syamsiyah, sama seperti bacaan sebelumnya, kita idghamkan atau kita masukkan ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu huruf sin. Di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Fas-sabiqati. Qaf adalah huruf tafkhim, kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i, kita membaca qaf ini dengan panjang 2 harakat. Fas-sabiqati, karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Pada huruf ba sukun di sini terdapat hukum qalqalah sughra karena terdapat huruf qalqalah yang sukun yang berada di tengah-tengah kata. Kita waqaf pada fathatain berlaku hukum man'iwal. Cara membacanya adalah dengan mengganti fathatain dengan fathah, lalu kita panjangkan 1 alif atau 2 harakat. Ayat kelima. Falmudabbirati amra. Nah, di sini terdapat alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf mim. Di sini kita membaca alif lamnya dengan izhar atau dengan jelas, dan alif lam al-qamariyah ditandai dengan tanda sukun. Falmudabbirati. Ra dibaca dengan tebal karena di sini ra berharakat fathah. Cara menebalkannya dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian ra di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, jadi kita baca panjang 2 harakat. Amra. Terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ra, hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya adalah dengan membaca bunyi mim sukun dengan jelas tanpa gunnah yang dipanjangkan. Amra. Ra huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Kemudian karena kita waqaf pada fathatain, di sini berlaku man'iwad. Cara membacanya mengganti fathatain dengan fathah, lalu kita panjangkan 1 alif atau 2 harakat. Berikutnya ayat ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Terdapat waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah, di sini berlaku lin. Cara membacanya adalah membaca waw sukunnya dengan bacaan yang lunak dan halus. Tarjufu, ra sukun di sini dibaca tebal karena harakat huruf sebelumnya adalah fathah. Tarjufur ra. Di sini terdapat alif lam asy-syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf ra. Alif lamnya dileburkan atau diidghamkan ke dalam huruf ra. Tarjufur ra. Ra huruf tebal, angkat pangkal lidahnya. Kemudian di sini ra juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Kita baca panjang 2 harakat.
Yauma tarjufur rajifah. Karena kita wakaf pada ta marbutah, maka ta diganti menjadi huruf ha sukun. Jadi kita tidak wakaf ar-rajifat, tapi ar-rajifah. Berikutnya ayat ke-7. Tatba'uha ar-radifah. Tat, huruf ta yang sukun kita baca dengan adanya sedikit aliran nafas ya, tapi tidak boleh berlebihan. Tatba'uha, pada huruf ha sebenarnya terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, tapi karena dia bertemu dengan alif lam yang ada di depannya, maka mad tabi'inya tidak lagi dibaca. Tatba'uha ra, alif lam asy-syamsiyah, karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf ra, alif lamnya dibaca dengan lebur ke dalam huruf ra. Ra merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah, kemudian kita panjangkan satu alif atau dua harakat, karena pada huruf ra terdapat alif yang sebelumnya berharakat fathah. Ar-radifah, ta marbutah diwakafkan dengan huruf ha sukun. Berikutnya ayat ke-8. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulub, qaf, huruf tebal, angkat pangkal lidah, kemudian qulubun, lu, terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kita baca panjang dua harakat. Qulubun yaw. Nah, di sini terdapat hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Nah, ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ya, nun sukun atau tanwinnya kita idghamkan atau kita leburkan, kita masukkan ke dalam huruf ya, disertai dengan adanya dengung yang dipanjangkan. Qulubun, harus ada dengung ke dalam khaysyum atau ke dalam rongga hidung, kemudian dengungnya kita perlama atau kita panjangkan sedikit. Qulubun, ya seperti itu. Qulubun yaum. Nah, di sini terdapat lin karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Waw sukunnya kita baca dengan lunak. Yauma idzin wa. Nah, di sini juga terdapat idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Kita baca tanwinnya dengan dileburkan ke dalam huruf waw, lalu ditambah dengan gunnah yang dipanjangkan. Yauma idzin wa. Wa, terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang dua harakat. Wajifah, ta marbutah diwakafkan dengan bunyi ha sukun. Ayat ke-9. Absaruha khashi'ah. Di sini terdapat qalqalah sughra karena terdapat ba yang merupakan huruf qalqalah yang sukun. Kemudian huruf ba sukun ini terdapat di tengah-tengah kata. Kita membacanya dengan memantulkan suara dari makhraj huruf ba yaitu dari syafatain. Absa. Huruf shad merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang dua harakat. Absaru. Ra juga tebal karena di sini huruf ra berharakat dhammah, kita angkat pangkal lidah. Absaruha. Ha terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang dua harakat. Khashi'ah. Kha merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Kemudian kha di sini juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, sehingga kha kita baca panjang dua harakat. Khashi'ah. Kita wakaf pada huruf ta marbutah, maka kita menggantinya menjadi bunyi ha sukun. Ayat ke-10. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaqu, huruf qaf, huruf tebal, angkat pangkal lidah. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kita baca panjang dua harakat. Yaquluna,
Lu juga terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kita baca panjang 2 harakat. Inna. Nah, di sini terdapat nun yang bertasydid, kita membacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Inna. Di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Lamaru. Ra sukun yang sebelumnya berharakat fathah dibaca dengan tafkhim atau dengan tebal, yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Lamarudu. Di sini ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kita baca panjang 2 harakat. Lamarududuna. Du yang kedua juga terdapat mad tabi'i karena ada apa? Karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kita baca panjang 2 harakat. Fi. Sebenarnya di sini ada mad tabi'i, tapi karena bertemu dengan alif lam maka mad tabi'inya tidak lagi dibaca, tapi kita langsung masuk ke dalam alif lam yang ada di depannya. Fil. Alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ha. Fil ha. Ha dibaca panjang 2 harakat karena ada mad tabi'i yaitu adanya alif yang sebelumnya berharakat fathah. Fil hafirah. Ra huruf tebal kita angkat pangkal lidah karena ra di sini berharakat fathah. Kemudian kita waqaf pada huruf ta marbutah, maka ta marbutahnya diganti menjadi huruf ha sukun. Ayat ke-11. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Aidza. Za pada huruf za terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Kunna. Nun yang bertasydid dibaca dengan wajibul gunnah, wajib berdengung dengan dengung yang dipanjangkan. Kemudian pada na juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Aidha. Dha huruf tebal kita angkat pangkal lidah, lalu kita panjangkan 2 harakat karena pada dha ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Aidhaman nakhirah. Nah, di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf nun. Tanwin yang bertemu dengan huruf nun hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi kita memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf nun, kemudian kita tambahkan dengan dengung yang dipanjangkan. Aidhaman, ya. Aidhaman. Seperti itu. Nakhir. Huruf kha kita angkat pangkal lidah. Nakhirah, ra huruf tebal kita angkat pangkal lidah juga karena di sini ra berharakat fathah. Lalu karena kita waqaf pada ta marbutah, maka ta marbutah kita ganti menjadi bunyi ha sukun. Berikutnya ayat ke-12. Qalu tilka idzan karwatun khasirah. Qa huruf tebal kita angkat pangkal lidah, lalu di sini juga ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Jadi qa kita baca panjang 2 harakat. Qalu. Lu juga ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah. Kita baca panjang 2 harakat. Idzan karratun. Di sini ada ikhfa hakiki karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan gunnah yang terdapat pada idzan, pada tanwinnya, lalu dibaca dengan gunnah yang samar. Idzan karra. Huruf ra merupakan huruf tafkhim. Kita baca dengan mengangkat pangkal lidah karena di sini ra berharakat fathah. Karwatun kha. Di sini terdapat izhar halqi karena ada tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu huruf kha. Cara membacanya adalah memperjelas bunyi tanwin karwatun kha tanpa disertai dengan gunnah yang panjang. Karwatun kha. Kha huruf tebal kita angkat pangkal lidah, lalu kita baca panjang 2 harakat karena di sini ada alif yang sebelumnya berharakat fathah.
Khosirah, ro huruf tebal kita angkat pangkal lidah karena ro berharokat fathah. Lalu karena kita wakaf pada ta marbutah, maka ta marbutah kita ganti menjadi huruf ha sukun. Ayat ke-13. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama, di sini ada nun yang bertasydid, kita baca dengan dengung yang dipanjangkan. Fa innama, ma ada mat tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Zajara, huruf jim yang sukun berlaku qalqalah sughra karena di sini jim sukun terletak di tengah-tengah kata. Zajaratun, ro merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah karena ro berharakat fathah. Zajaratun wa, di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya adalah dengan mengidghamkan tanwin ke dalam huruf waw, lalu dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Zajaratun wa, ada mat tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Wahidah, waqaf pada ta marbutah, kita mengganti ta dengan huruf ha yang sukun. Ayat ke-14. Fa'idha hum bisahirah. Fa'idha, dha ada mat tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Hum bi, ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, di sini berlaku hukum ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah dengan membaca huruf mim sukun dengan dengung yang dipanjangkan. Hum bi, bisa, ada alif lam asyamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf sin, sehingga alif lamnya dibaca dengan dileburkan ke dalam huruf yang ada di depannya yaitu huruf sin. Bisa, sa, ada mat tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Bisahirah, huruf ro yang fathah kita baca tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Lalu karena kita wakaf pada ta marbutah, maka kita mengganti bunyi huruf ta dengan bunyi ha yang sukun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekian bedah tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan ayat 14. Semoga video ini bermanfaat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.